Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun dalam bentuk virtual ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat ya. Bagaimana kabarnya Pak Joy? Pak Joy sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Abdullah Kilian? Sehat, Pak. Oh, sehat ya, Alhamdulillah. Ya, untuk Pak Iswadi ini memang tadi sempat chat bahwa mic dan kameranya sedikit bermasalah, tapi masih bisa mendengarkan ya. Jadi artinya bisa mengikuti pelatihan pada hari ini. Termasuk juga Pak Rarsoni. Kalau Pak Rarsoni hampir sama masalahnya sepertinya juga berkendala di kamera dan mic-nya. Tapi saya mohon juga untuk Pak Iswadi dan Pak Arsoni nanti jika ingin ada yang disampaikan bisa lewat kolom chat Pak ya, Pak Arsoni ya. Baik, kita mulai saja ya, biar tidak terlalu lama. Atau mungkin ada yang mau buka dengan ice breaking dulu, Pak Joy, Pak Abdullah Kilian. Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut. Baik, saya mohon dulu Pak Abdullah Kilian untuk membuka acara kita kali ini dengan memimpin doa ya. Silakan Pak Abdullah, pimpin doa. Baik, mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai meeting kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Abdullah telah memimpin doa. Semoga acara kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk materi kita kali ini saya akan membahas tentang literasi digital. Saya share dulu materinya ya. Coba saya share dulu. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang literasi digital ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang komponen perangkat TIK. Ya. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang perangkat TIK dan lingkungannya. Ini ada sebuah ilustrasi ya, gambar tentang unsur-unsur komunikasi. Kalau kita lihat dari ilustrasi gambar di atas, ini tentang unsur komunikasi. Ini menandakan bahwa ada pesan atau paket ya, pesan atau paket yang akan dikirim. Oleh karenanya pesan paket ini harus memenuhi beberapa kriteria Bapak Ibu. Yang pertama yaitu harus ada pengirim, ya. Kemudian ada penerima. Kemudian juga ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket sehingga sampai di penerima ya Ibu. Dalam konteks ini, ketika seseorang ya pengirim mengantarkan pesan atau paket, ini tentunya ada beberapa gangguan, bisa ada gangguan atau tidak juga ya. Dan juga ada umpan balik nantinya dari penerima. Apakah pesan paket tersebut sudah sampai atau belum? Ya. Coba kita cermati tabel di bawah ini. Nih. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya? Oke, Ya. coba Baik. saya. Sebentar. Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak.
Oke, kita cermati tabel di bawah ini ya. Ini ada unsur komunikasi, ada komponen perangkat TIK. Di sini ada pengirim atau penerima. Jadi komponennya ada perangkat keras tentunya seperti handphone atau smartphone, komputer desktop, laptop, tab, dan sebagainya ya. Kemudian juga ada perangkat lunaknya. Misalnya bisa aplikasi WhatsApp, Telegram, atau Gmail ya. Kemudian ada pesan atau paket yang disampaikan. Pesan paket ini bisa berupa teks, suara, gambar, atau video. Kemudian juga ada medianya. Bisa berupa kabel, bisa nirkabel ya. Ini kabel berarti menggunakan kabel misalnya telepon rumah, itu bisa masih menggunakan kabel. Kemudian nirkabel. Nah, nirkabel ini sudah tidak menggunakan kabel Bapak Ibu. Bisa pakai handphone atau Android ya. Jadi sudah tidak menggunakan kabel. Kemudian ada umpan balik. Di mana misalnya ketika kita menggunakan WhatsApp ada indikator centang yang menandakan bahwa pesan kita sudah terkirim. Kalau di pengirim itu biasanya ada centang ya, 1 itu sukses, centang 2 berarti sudah diterima oleh penerima. Kemudian jika sudah hijau berarti sudah dibaca atau dibuka oleh penggunanya. Itu contohnya jika kita menggunakan WhatsApp ya. Kemudian unsur komunikasi yang kita bahas ini misalnya gangguan ya. Berarti ada yang dapat kita kendalikan, ada yang juga tidak dapat kita kendalikan. Misalnya yang dapat kita kendalikan kira-kira apa Pak Joy? Menurut Pak Joy apa nih? Gangguan yang bisa kita kendalikan? Pak Joy? Halo Pak Joy? Atau Pak Abdullah bisa bantu? Kira-kira gangguan yang bisa kita kendalikan apa aja Pak? Misalnya masalah paket pada data internet. Paket dapat data, oke, bisa kita kendalikan. Berarti kalau tidak ada bisa kita beli Pak ya. Kira-kira apa lagi Pak? Paket pada internet. Apa lagi kira-kira? Apalagi ya paket pada internet. Mungkin apa? Kalau di HP ini masih banyak yang belum saya paham ya. Tapi Iya. kalau mengenai paket itu kita bisa kendalikan, sedangkan jaringannya mungkin kita tidak bisa kendalikan. Oh iya, berarti yang tidak dapat kita kendalikan misalnya jaringan down Pak ya, servernya lagi gak connect ya, itu tidak dapat kita kendalikan. Kalau yang dapat kita kendalikan misalnya spesifikasinya kita belum sesuai dengan aplikasi yang ingin kita gunakan misalnya. Kalau di komputer misalnya aplikasi tertentu harus menggunakan RAM dengan 4 GB, sedangkan kita masih punya laptop atau komputer dengan RAM 2 GB. Itu bisa kita kendalikan dengan menambah RAM-nya menjadi 4 GB. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita kendalikan Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini tips sederhana ya untuk mengatasi gangguan yang dapat kita kendalikan. Cara mengatasi gangguannya ini beberapa macam ya. Misalnya nih ada yang pertama langkah cepat, yaitu dengan merestart atau menghidupkan ulang perangkat kita atau melakukan hard reset perangkat kita. Nah, untuk hard reset ini Bapak Ibu harus hati-hati karena biasanya akan terjadi sesuatu, misalnya hilangnya data pada perangkat. Jadi ketika kita akan melakukan hard reset, Bapak Ibu sebaiknya memastikan dulu apakah ada data cadangan atau tidak. Kemudian langkah yang kedua, misalnya seperti yang katakan tadi ya, memeriksa terlebih dahulu identifikasi persoalannya. Misalnya
apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan? Kalau iya, berarti melakukan pemeriksaan lainnya. Jika tidak, berarti kita melakukan sesuai kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya RAM-nya kurang ya ditambah, kemudian kapasitas hard disk sudah tinggal sedikit ya kita tambah. Kemudian juga misalnya kita aplikasi tersebut membutuhkan koneksi internet atau tidak. Jika iya, maka kita harus memeriksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet. Kalau terhubung dengan internet ya berarti kita cek masalah lainnya. Tapi jika tidak, maka lanjutkannya yaitu dengan mengaktifkan jaringan. Kemudian komponen perangkat TIK yang akan kita bahas yang kedua atau B ya, itu mengenai alamat, identitas, dan akun. Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kita membayangkan ketika kita mengirim paket ya, apa yang kita perlukan tentunya alamat. Alamat atau identitas dari pengirim dan juga sekaligus alamat identitas dari penerima Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa perangkat TIK kita seperti rumah, yaitu memiliki alamat dan identitas ya. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita itu kita sebut dengan akun Bapak Ibu. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tentu tidak asing ya dengan logo-logo seperti di atas. Ini ya. Nah, ini. Setiap perangkat TIK seperti komputer, baik desktop ataupun laptop dan handphone ya, membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian juga dengan platform teknologi sekolah penggerak ya. Nih, spesifikasi perangkat dan kriteria minimum yang diminta pada platform teknologi sekolah penggerak. Misalnya yang pertama ada sistem operasi yang dibutuhkan atau yang digunakan. Kemudian ada ukuran RAM, ada ukuran ROM ya, atau storage, dan lain-lain tentunya. Kemudian langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, apakah sudah bisa menggunakan platform teknologi sekolah penggerak. Ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Yang pertama yaitu dengan user atau user manual atau manual book dari perangkat yang kita miliki. Jadi ada buku panduan. Di buku panduan kita bisa mengecek spesifikasi dari perangkat atau laptop kita. Misalnya laptop kita menggunakan sistem operasi Windows, Windows 7 atau 10 ya Bapak Ibu. Kemudian RAM-nya misalnya sudah 4 GB. Kemudian ROM-nya bisa 500 GB atau 1 tera. Di situ biasanya ada. Atau selain user manual, kita bisa juga melihat pembungkus perangkatnya atau box ya. Ya, di situ juga tertera Bapak Ibu. Misalnya laptopnya menggunakan Core i5 atau Core i3 dengan spesifikasi RAM 4 GB, kemudian ROM-nya 500 GB dan selanjutnya. Atau kita menggunakan cara ketiga Bapak Ibu ya, dengan melakukan pencarian di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki tentunya. Misalnya di perangkat Android kita menggunakan Pak, contohnya mungkin Pak Abdullah bisa bantu kira-kira seperti perangkat atau Android. Pak Abdullah menggunakan apa? Bisa Asus atau Oppo atau Nokia?
Kira-kira Pak Abdullah gunakan apa? Atau Pak Joy mungkin bisa bantu? Saya menggunakan Vivo, Pak. Oh, menggunakan Vivo. Vivo berapa Pak tipenya Pak? Vivonya tidak apa ya, 8 Vivo 9 berapa? Ya, 9. Vivo. Kalau versi OS-nya itu 810. Oh, OS-nya 810 ya. Ya kita tinggal ketik aja. Misalnya kita menggunakan Vivo atau Oppo, kita tinggal ketik aja. Tapi tentunya kita harus mengetahui tipenya. Misalnya kalau Oppo, kebetulan saya menggunakan Oppo misalnya ya, Oppo Reno 4. Kita tinggal ketik aja Oppo Reno 4. Maka kita bisa melihat di internet spesifikasi dari Android kita ya, seperti itu. Kemudian ini ya Bapak Ibu, tips untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer atau desktop yang berbasis Microsoft Windows Bapak Ibu ya. Kita coba misalnya pada perangkat jenis komputer, desktop, laptop yang berbasis Microsoft Windows. Misalnya untuk Windows 10 ya, ada 2 tips untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui spesifikasi dari perangkat kita. Ya, saya hentikan dulu ya. Ini berbaginya. Kita langsung praktek ya. Misalnya jadi langkah tips yang pertama yaitu melalui About Your PC ya. Kita klik menu Start di kiri sini. Oh, sebentar. Tampil ya Bapak Ibu? Tidak kelihatan, Pak. Oh, tidak kelihatan. Oke, sebentar. Belum, Pak. Oke. Oke, sudah tampil ya? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tips yang pertama yaitu melalui About Your PC. Buka menu Start, pojok kiri bawah ini ya. Bisa ada tulisan Start atau lambang bendera logonya Windows misalnya ya. Klik menu ini ya, ada di toolbar sebelah kiri. Kemudian jika sudah jendelanya terbuka, kita langsung aja ketik About Your PC. About Your PC. Nah, ini dia. About Your PC ya. About Your PC. Nah, kita tekan enter aja. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul spesifikasi dari komputer yang saya gunakan ya. Kebetulan di sini kita menggunakan Intel Core i5 ya. Kemudian RAM-nya 4 GB. Ini sistemnya 64 bit. Kita menggunakan Windows versi 10 Enterprise ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, oke. Ini tips yang pertama Bapak Ibu. Ada juga menggunakan tips yang kedua. Saya tutup dulu. Ya, tips yang kedua yaitu dengan tetap menggunakan menu Start. Tapi kita tidak lewat About Your PC. Tapi menggunakan sistem information. Nah, itu sistem information. Oke, kita enter. Maka di sini juga akan kelihatan Bapak Ibu spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan. Nah, ini misalnya OS-nya menggunakan Microsoft Windows 10 Enterprise. Kemudian ini ya, ini sistem tipenya 64. Kemudian ini ya RAM-nya berapa nih, RAM ada di sini. Nah, ini ya, ini spesifikasinya RAM-nya 4 GB ya. Kemudian juga ini komplit apa aja ya dari spesifikasi dari kelompok kita, dari laptop kita atau komputer kita ya. Nah, kita kembali lagi ke presentasi ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Bagaimana jika kita
untuk mengecek perangkat jenis gawai yang berbasis Android, Bapak Ibu. Langkah pertama yaitu tips yang pertama melalui menu setting atau pengaturan. Kemudian temukan ikon aplikasi setting atau pengaturan pada handphone, smartphone, Android, dan klik untuk membukanya. Kemudian langkah yang kedua pada menu setting pengaturan, temukan menu About Phone atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Kemudian pada menu About Phone juga tentang perangkat, temukan menu Software Information atau Device Information, nah, info perangkat lunak, dan klik untuk membukanya. Itu cara untuk mengetahui spesifikasi Android kita. Ya, kita coba praktekkan Bapak Ibu, saya hentikan dulu. Nih. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Oke. Sudah. Oke, kita coba praktek ya. Yang langkah pertama tadi kan kita membuka menu setting pengaturan. Nah, di sini ada lambang seperti ini Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan. Nah, ini pengaturan. Nah, kita setting pengaturan. Kemudian temukan informasi di sini. Nah, ini di bawah ada tentang ponsel Bapak Ibu. Kita klik tentang ponsel. Nah, di sini tampil Bapak Ibu nama perangkatnya. Saya beri nama Faisal ya. Kemudian versi yang digunakan adalah versi Android 11 ini 11.1. Ya, colornya maaf, versi Androidnya ada Android 11. Prosesornya Qualcomm Snapdragon ya 720G, RAM-nya 8 GB. Kemudian ini juga ya spesifikasinya ya. Jadi RAM-nya di sini ada 100 RAM-nya 8, ROM-nya 120 GB. Nah, ini jadi cara untuk mengetahui spesifikasi dari perangkat kita. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Yaitu di sini misalnya salah satu contohnya yaitu menggunakan CPU-Z. Nah, ini kita install di sini. Kebetulan saya nggak menggunakannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi ini tinggal install kemudian dijalankan. Atau juga bisa menggunakan AIDA 64 Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi untuk mengetahui spesifikasi dari Android yang kita pakai. Ya. Kita kembali lagi ke materi. Atau sebelum saya lanjut mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu silakan. Pak Abdullah, Pak Joy, Pak Iswadi, Pak Arsoni. Saya lihat kolom chat. Oh ini tadi ternyata Pak Iswadi ya menggunakan Acer di laptopnya. Dia menggunakan Acer. Di kolom chat ini saya bagikan dulu ya nih Pak Iswadi menggunakan Acer nih tidak ada Pak. Nah, ini tidak ada, maksudnya tidak ada apa ini Pak Iswadi ini tidak ada yang ditanyakan. Oh, tidak ada yang ingin ditanyakan ya, sorry. Oke, kita lanjut berarti ya. Kita lanjut dengan materi selanjutnya. Jadi yang pertama melalui menu setting pengaturan, yang kedua melalui aplikasi seperti CPU-Z atau AIDA 64 yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, D, yaitu mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, untuk mengoperasikannya biasanya ada dua cara. Ya, yang pertama yaitu dengan memasang atau install pada perangkat, baik itu perangkat komputer, desktop, laptop, ya, atau pada gawai Android.
Jika kita menggunakan perangkat komputer, biasanya kita melakukan install itu dengan mendownload ya. Misalnya kita mau aplikasi apa tertentu, misalnya kita butuh Photoshop atau Canva, segala macam kita download. Nanti ada ekstensi exe biasanya kalau pada perangkat komputer. Kalau pada gawai Android, seperti yang saya contohkan tadi, untuk mengambil suatu aplikasi atau menggunakan aplikasi, kita biasanya menggunakan Play Store, Bapak Ibu. Kemudian untuk mengoperasikan yang kedua, selain memasang atau menginstal, yaitu dengan mengakses melalui web browser. Seperti yang sering kita kerjakan ya, melalui web browser, misalnya WA. Kalau web browser kita tinggal WA web. Misalnya contohnya kalau kita menggunakan aplikasi, berarti kita install dulu aplikasi WA webnya, WA. Ya, maksud saya WA. Oke. Nah, selanjutnya ada komponen perangkat TIK yaitu maaf ini sudah bahasan yang terakhir ya. Mengaktifasi akun belajar ID. Nah, mengapa akun belajar ID yang kita gunakan? Karena yang pertama yaitu materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Kemudian yang kedua, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Yang terakhir, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan oleh masing-masing pengguna. Kemudian kita harus memastikan Bapak Ibu apakah kita sudah memiliki akun belajar ID ya. Jika belum, Bapak Ibu silakan hubungi operator sekolah untuk mendapatkan nama akun atau user ID dan akses masuknya atau passwordnya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan nantinya dari operator berupa nama akun, user ID, beserta juga dengan passwordnya. Kemudian jika sudah Anda memilikinya, sudahkah Anda mengaktifasi akun belajar ID? Mana Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu mengaktifasi akun belajar ID? Ya Pak. Sudah ya, Pak Joy sudah. Pak Abdullah? Ada kabar dari akun saya sudah dinyakan tapi belum dikirim-kirim. Oh jadi yang Pak Abdullah belum dapat akun ya? Udah ada di operator tapi belum. Oh belum diaktifkan? Udah minta tapi belum diaktifkan. Oh iya, cepat diaktifkan Pak karena informasi terakhir mengaktifkan itu 30 Juni. Khawatir nanti punya Pak Abdullah ini hangus kalau nggak cepat diaktifkan Bapak Ibu. Untuk cara mengaktifkannya Bapak Ibu bisa tanya operator atau melihat YouTube atau kita bahas di lain kesempatan, bisa kita sharing di situ tentang cara mengaktifasi akun belajar ID. Mungkin ada pertanyaan? Ini Pak Iswadi. Sudah Pak finish akunnya? Wah, alhamdulillah sudah finish akun dari Pak Iswadi. Gimana yang Pak Arsoni? Ini Pak Arsoni sudah Pak, alhamdulillah finish akunnya. Oke. Di Pak Arsoni, Pak Iswadi sudah finish mengaktifkan akun belajar ID-nya. Nanti kita tinggal gunakan ya. Yang Pak Abdullah segera digunakan ya. Mungkin dari materi yang saya sampaikan ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ini dari saya Pak. Ya silakan Pak Joy. Ya, saya mau bertanya tentang apa kendala ya. Nih tentang komponen perangkat TIK.
tentang kendala yang bisa diatasi dan kendala yang bisa di atas ini ya. Gangguan yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Ya, silakan. kendalikan dan tidak kendalikan. Kalau dari pemahaman saya itu, apakah gangguan yang dapat dikendalikan itu berasal dari perangkat ataukah dari semacam mungkin sinyal atau jaringan yang tidak sampai di suatu tempat begitu Pak? Iya, ya. Yang Bapak sebutkan keduanya itu bisa merupakan gangguan yang dapat kita kendalikan. Misalnya ya, kalau dari perangkat, misalnya kita akan menggunakan aplikasi. Nah, kita cek dulu aplikasinya itu spesifikasi minimum yang diminta berapa. Misalnya spesifikasi minimumnya 4 gigabit, kemudian sedangkan perangkat yang kita punya itu masih 2 GB ya, 2 gigabit. Jadi itu masih bisa kita kendalikan, yaitu dengan cara menambah RAM. Yang awalnya kita 2 GB bisa kita tambah menjadi 4 GB. Ya, kalau di laptop itu kan tinggal ada memori ya, kita tambahkan seperti itu. Atau juga yang jaringan juga bisa Bapak, tapi kita lihat dulu jaringan yang Bapak maksud seperti apa. Kalau misal jaringan yang dimaksud ada signal, mungkin kita kendalikannya misalnya kita mencari lokasi Bapak Ibu, mencari lokasi yang signalnya lebih kuat ya. Misalnya kalau saya misalnya dalam ruangan kadang sinyal sangat kecil, satu kadang hilang lah. Saya biasanya mengakalinya, mengendalikannya dengan kita keluar ruangan Bapak Ibu, atau mencari lokasi-lokasi yang biasanya penangkapan sinyalnya lebih bagus. Kalau jaringan Telkomselnya yang down berarti itu masuk gangguan yang tidak dapat kita kendalikan Bapak. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Pak Iswadi lagi bertanya itu Pak. Oh iya, Pak Iswadi. Oke, saya tutup dulu. Pak Iswadi, pertanyaannya, setelah perangkat ada, apakah ada cara lain yang intinya signalnya lemah bisa berubah ke maksimal atau strong? Oh, kalau tentang signal, ini bisa dengan seperti yang hampir sama ya dengan Pak Joy tadi. Kalau dari sinyal lemah berarti kita menanggulanginya yaitu dengan mencari lokasi yang lebih bagus. Seperti contoh yang saya bilang tadi, kalau di ruangan tidak stabil, sinyal cuma 1, 2, biasanya saya pindah ruangan ke area yang lebih terbuka biasanya, maka sinyalnya akan lebih bagus. Mungkin seperti itu Pak Iswadi. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu silakan. Kalau saya Pak mungkin Ya Pak Abdullah. Perlu belajar banyak Kak tentang TIK ini. Soalnya program saya memang bukan di situ. Jadi perlu pemahamannya maksimal, mungkin nanti perlu belajar banyak karena sekolah penggerak ini kan nanti dijalankan. Ya benar. Melalui teknologi. Ya, kita yang sudah mengikuti pelatihan PSP, maka di tahun ajaran baru kita akan menerapkan kurikulum baru tentunya. Di mana TIK sudah menjadi mapel ya, jadi mapel, jadi ada 2 jam pelajaran di tiap minggunya. Semangat Pak Abdullah, kita sama-sama belajar ini. Mungkin ada yang lain? Nah ini Pak Iswadi, oke Trims, karena lokasi sekolah di puncak. Oh, sekolah di puncak. Seger Pak udaranya Pak Iswadi ya, kalau di puncak nih. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup nih. Mungkin saya juga Pak, ada sedikit. Oh ada sedikit, silakan Pak Joy. Mungkin saya mau tahu saja pandangan Bapak Faisal tentang penggunaan TIK pada kegiatan pembelajaran
Hmm. Itu seperti apa, Pak? Oh, penggunakan TIK di pembelajaran. Iya, Pelajaran. kemarin Bapak ketika kita melakukan pembelajaran daring ya, saya sempat menggunakan WA Group awalnya Bapak. WA Group, tapi WA Group di situ ternyata apa ya? Karena banyaknya rombel, banyaknya guru yang ngajar, akhirnya saya berpikir kembali bagaimana agar pembelajaran bisa tersusun di situ. Akhirnya saya menemukan platform Kuiper, Bapak Ibu. Jadi Kuiper itu adalah salah satu LMS, learning management ya, yang bisa mengelola sistem pembelajaran dengan lebih baik. Karena di situ kita diminta akun tiap-tiap guru, menjadi kemudian akun siswa juga hampir sama dengan pelatihan PSP ya Bapak Ibu. PSP kita kan juga menggunakan LMS. Sekolah kami waktu itu menggunakan Kuiper. Kemudian setelah beberapa jalan, itu ketika saya di Talango Bapak Ibu. Kita menggunakan Kuiper di semester pertama, dan alhamdulillah kita tembus 5 besar pengguna Kuiper terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah kita dapat penghargaan di situ. Kemudian setelah di tahun ajaran berikutnya, kebetulan saya mutasi Bapak Ibu, mutasi ke SMP 2 ya, ke SMP Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya menggunakan Google Classroom. Di sini Google Classroom juga WA Group, jadi keduanya aktif. Ketika chat misalnya ada yang gangguan di Classroom, biasanya kita komunikasinya di WA, ngirimkan tugasnya, pembelajaran materi juga bisa di WA, tapi juga sekaligus di Classroom. Karena kalau di WA ini biasanya tumpang tindih Bapak Ibu, ngasih tumpang tindih, pengelolaannya agak susah. Kita menatanya lebih enak di Google Classroom. Mungkin itu pengalaman saya Bapak Ibu. Pak Joy mungkin bisa diterapkan. Kalau Pak Joy seperti apa biasanya? Oh, kalau di sekolah kami itu menggunakan MLS juga, tapi model Pak. Oh, model ya? Model, jadi sama seperti modul yang kita gunakan. Iya. Kalau model itu hampir sama dengan Kuiper ya, Bapak Ibu? Iya, kira-kira begitu. Iya, beda tampilan dan segala macamnya ya. Kemudian ada lagi? Silakan. Pak Iswadi, tidak ada pertanyaan. Trims Pak Faisal ya, terima kasih kembali Pak Iswadi. Semoga bermanfaat. Pak Abdullah mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Faisal. Iya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya minta bantuan Pak Joy nih untuk menutup acara kita kali ini. Silakan Pak Joy. Oke, terima kasih Pak Faisal atas ilmu dan pengalamannya kepada kita. Ya, sama-sama Pak. Semoga nanti dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Amin, amin. Kita sharing di sini. Semoga kegiatan kali ini ya bisa membuat sekolah kita lebih maju. Ya, terima kasih Pak. Amin. Kegiatan kita pada hari ini dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Abdullah, Pak Joy, Pak Iswadi, Pak Rosoni. Terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.